malaikat Tuhan. Ya, jadi kalau berdiri di hadapan artinya berhadapan-hadapan posisinya. Ya. Terus sedangkan iblis ada di sebelah mananya? Sebelah kanannya. Sebelah kanan. Ya. Nah, di sini kalau malaikat, apa tujuan malaikat berdiri di situ? Dan iblis, kalau iblis kita tahu kalau iblis ini mendakwah, menghakimi, gitu ya, menghakimi. Nah, jadi seringkali kita menjadi lemah karena apa? Karena fokus kita salah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar itu seringkali salah. Seharusnya kalau kita melihat ke depan, artinya melihat kepada malaikat Tuhan, tentunya kita akan beroleh kekuatan, akan ada keselamatan, akan ada berkat, ada mukjizat. Tetapi seringkali kita justru mendengar yang sebelah kanan, yaitu siapa? Iblis. Iblis yang mendakwa. Ya. Jadi iblis ini mendakwa. Mendakwa ini tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Ya, untuk menjatuhkan. Jadi kalau ada orang yang suka mencari-cari kesalahan orang, suka mendakwa, menghakimi orang, kamu salah, kamu gini-gini, ajaranmu sesat dan sebagainya, suka menghakimi seperti itu. Ya jangan-jangan karena ini dipakai oleh syaitan ini. Ya kan? Makanya kita perlu hati-hati dengan perkataan kita, dengan pikiran kita. Ya. Tapi karena kadang-kadang tidak sadar iblis pakai itu. Gitu ya. Jadi iblis ini paling licik. Makanya memakai orang-orang yang punya pemikiran yang hampir sama. Ya contohnya waktu Adam dan Hawa, untuk menjatuhkan Adam dan Hawa, iblis pakai binatang. Karena waktu itu manusia baru 2 orang, ya kan. Dipakailah binatang, yaitu ular. Dikatakan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik di antara binatang, paling cerdik. Gitu ya. Jadi tahu kalau pakai ular ini paling cerdik. Kalau pakai harimau mungkin Adam dan Hawa langsung tahu, wah gitu kan, langsung lari dia. Ya kan, dia sembunyi. Tapi karena pakai ular ini kan gerak pelan-pelan. Nah, cara memangsanya seperti itu. Coba lihat kalau pas makan tikus gitu ya. Kelihatannya tenang gitu. Tiba-tiba langsung hap. Ya kan? Nah, sekali gigit langsung tewas. Nah, kita lihat gerakan dari banyak ular seperti kobra. Kobra memang kalau pas kita lewat itu bisa lari, tapi kalau terusik, sekali patok bahaya. Terus ada lagi ular ya, yang suka diem gitu di semak-semak, di rumput kering gitu ya. Ular gibuk. Ular gibuk yang paling bahaya. Jadi diam di situ dan dia menyamar seperti daun kering. Kalau kita nggak tahu, yang paling bahaya itu kalau kobra kan kalau ada orang lewat langsung dia pergi. Kalau ini diam saja gitu. Tapi begitu dekat langsung sap. Ya, ini yang bahaya. Jadi itu cara ular. Makanya gambaran dari iblis ini berdiri di sebelah kanannya. Kenapa kok sebelah kanan? Nah, kita harus tahu orang kalau dikatakan sebelah kanan itu di posisi yang penting biasanya. Posisi penting. Ya misalnya ada bos gitu ya. Oh ini kaki tangannya bos nih. Kaki tangannya, tangan kanannya itu artinya orang penting. Ya kan? Nah, kita perlu lihat bahwa apa yang kita anggap penting, ya apa yang kita anggap penting itu yang seringkali menjatuhkan iman kita. Apa yang kita anggap penting, makanya hati-hati. Apa yang kita anggap berharga, apa yang kita anggap penting, seringkali itu yang menjatuhkan. Contohnya apa? Soal uang. Uang itu kan sangat penting untuk orang hidup. Ya kan? Kalau ada orang ngomong uang bukan segalanya, coba tidak punya uang sama sekali, setengah mati. Ya kan? Itu memang penting. Nah, ya kan?
bisa menjatuhkan. Bahkan firman Tuhan menjelaskan cinta akan uang itu adalah akar segala dosa. Jadi ada kesaksian seorang yang keluar dari penjara. Ini di penjara berapa tahun itu, tapi akhirnya dia bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Dan dia menjelaskan karena dia mempelajari dan akhirnya sekarang pelayanannya untuk melayani orang-orang yang di penjara, dan mereka bertobat dan bahkan banyak mendirikan pos-pos di penjara-penjara dan membantu atau menyupport pelayanan-pelayanan penjara. Dia berkata seperti ini, poinnya yang penting. Setiap orang yang masuk penjara itu rata-rata, ya kebanyakan itu akarnya adalah uang, ujung-ujungnya uang atau duit. Ya contoh orang membunuh itu gara-gara warisan, ya kan? Itu kan ujungnya uang juga. Terus ada orang merampok, ya, kalau rampok jelas sekali butuh uang, ya kan? Orang korupsi karena uang, ya kan? Jadi rata-rata seperti itu. Jual sabu-sabu coba arahnya kemana? Ke uang lagi, ya kan? Nah ini makanya banyak orang di penjara, akar segala kejahatan adalah uang, itu benar di dalam Alkitab, ya. Makanya apa yang kita anggap penting, makanya iblis berdiri di sebelah kanan. Nah sesuatu yang terlihat penting ini seringkali bisa menjatuhkan kita, ya termasuk suami istri. Ya, saya kalau diomeli orang luar, saya bisa tenang. Ada orang marah-marah dengan saya, bisa tenang. Tetapi kalau istri saya yang marah, bisa kacau, ya kan, bisa lemah. Kenapa? Ya kalau seharian nanti nggak dibikin kopi, nggak dimasak, ya kan, dikasih makanan, wah bahaya. Lama-lama lemah juga, ya kan. Kalau orang luar yang bikin gara-gara masih bisa kita hindari. Makanya orang yang dianggap penting dalam hidup kita, kalau tidak hati-hati, makanya harus saling menjaga. Amin. Itu. Jadi seringkali karena kami pelayanan di bidang pelepasan, kesembuhan, nah ini banyak serangan balik yang kalau nyerang saya nggak bisa, itu biasanya pakai orang-orang terdekat saya. Ini yang sudah saya pelajari. Biasanya tiba-tiba saya rasanya pengen marah, enggak ada apa-apa, tapi rasanya pengen marah. Kalau saya bisa nahan, bisa mengalahkan, itu tiba-tiba ibu gembala yang tiba-tiba meledak-ledak marahnya. Tetapi karena saya sudah tahu, wah ini serangan balik, saya enggak tanggapi, ya kan? Bahkan kita berdoa, gitu ya. Jadi kita harus saling memahami ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Kalau kita tanggapi marah, dilawan marah, ya seperti kebakaran hutan, ya kan. Kalau sudah tahu ada api, cepat padamkan harusnya, ya kan. Nah ini jadi iblis berdiri di sebelah kanan, itu artinya seringkali menyerang di posisi-posisi yang penting kita, yang kita anggap penting. Seperti apa? Ego kita. Orang kalau sudah punya ego, pokoknya ini itu juga susah. Orang kesenggol egonya pasti tersinggung, pasti marah, ya kan. Nah ini makanya iblis tahu kelemahan kita. Nah kalau malaikat itu ada di depan kita, malaikat ini berfungsi, atau malaikat ada tujuannya untuk menolong, ya walaupun ada teguran, ada nasihat, tapi bukan untuk menjatuhkan tujuannya, ya kan? Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat, untuk membawa kemenangan. Amin. Jadi kalau malaikat yang menegur kita, itu pasti dengan tujuan untuk membuat kita menang, membuat kita ini kuat, membuat kita terlepas dari segala kekalahan. Ini contohnya, coba kita lihat di Keluaran 23. Sekarang mundur, Keluaran yang ke-23, Keluaran 23 ayat 20 sampai yang ke-25.
Ya, saya bacakan. Janji dan teguran kepada Israel. Janji dan teguran, ya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Itu tujuannya. Kalau malaikat ada, itu memang ada teguran, tetapi sebenarnya untuk menyelamatkan, untuk membawa kepada kemenangan. Nah, tetapi firman Tuhan katakan jangan mendurhaka, jangan membuatnya sakit hati, jangan membuatnya kecewa malaikat yang ada di depan kita ini. Ya, karena kalau kita membuat kecewa, ya musuh nyerang, biarin, ya kan, kita akan dikalahkan. Dan di sini janjinya luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman yang disampaikan oleh malaikat itu, maka Tuhan akan memberkati makananmu, minumanmu, ya kan? Artinya kita akan diberikan kecukupan dan apa yang kita perlu. Dan Tuhan juga katakan bahwa aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Menjauhkan. Berarti penyakit itu selalu ada sebenarnya, ya kan? Tetapi Tuhan jauhkan. Jadi kita akan cuma mendengar kabar aja. Wah, kabar ada COVID di unit 1, unit 2 misalnya seperti itu. Tetapi nggak sampai ke unit 9. Amin. Tidak sampai ke Muara Bahar. Karena Tuhan yang menjauhkan itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau malaikat Tuhan ini memberikan pesan, memberikan perlindungan kepada kita, itu tujuannya. Jadi kalau yang kita lihat kepada imam besar Yosua tadi, apa yang terjadi? Imam besar Yosua, nah ketika iblis mendakwa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini tidak berkata sepatah kata pun. Padahal imam besar Yosua adalah panglima yang besar. Waktu di alam nyata, ini imam besar Yosua ini panglima perang yang luar biasa, yang gagah perkasa. Tetapi ketika menghadapi iblis, dia diam saja. Ya, untungnya ada malaikat yang membela di situ. Nah, kenapa imam besar Yosua tidak bisa berbuat apa-apa dan diam saja di situ? Karena imam besar Yosua pakaiannya apa tadi? Kotor. Ya, pakaiannya kotor. Jadi kalau ada orang yang berdiri melayani tetapi dengan pakaian kotor, ya pakaian kotor, maka dia tidak bisa berbuat banyak. Karena iblis pun ada di sebelah kanan untuk mendakwa. Dan ketika didakwa, dan dakwaan iblis ini selalu sepertinya tepat banget gitu. Ya kan? Sepertinya tepat. Karena banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai di dalam pelayanan bisa juga mengalami seperti itu. Ya kan? Dia lemah karena apa? Karena ada
titik lemahnya dia, dan iblis tahu diserang terus. Kalau ada yang kelemahannya dari sebelum bertobat ini ke perempuan itu selalu lihat yang bening-bening dikit gitu aja sudah hijau matanya, ya kan? Nah, bahkan saya pernah gini, ada seorang hamba Tuhan, seorang kawan hamba Tuhan dari Nias. Nah, waktu itu dia ada teman kami yang jatuh dalam perzinahan dengan jemaat, ya. Jadi maksudnya ini seorang pengerja gereja, bukan gembalanya, ya, pengerja. Jadi pengerja ini seorang yang sudah sekolah Alkitab terus ditaruh di situ untuk melayani sebagai full timer, gitu ya. Nah, jatuh ke jemaat berzina, terus beritanya tuh sampai kemana-mana. Nah, terus kawan saya yang dari Nias ini ngomong seperti ini, wah, masa sih hamba Tuhan sampai seperti itu, malu-maluin gitu. Nah, saya bilang kita tidak boleh menghakimi. Mungkin kelemahan kita bukan pada perempuan, tetapi latar belakang kita dulu, seorang yang suka tawuran, suka berkelahi, suka berantem. Siapa tahu nanti pas kita naik motor aja dipepet orang, kita bisa emosi, bisa mukulin orang, ya kan? Nah, mungkin jatuhnya lewat situ, tahu-tahu di penjara gara-gara seorang pendeta memukuli orang di jalanan, ya kan? Bisa saja. Makanya kita nggak bisa menghakimi orang, ya kan? Nggak bisa menghakimi. Jadi kita lebih baik tetap koreksi, tetap melihat ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita lihatnya malah harus seperti ini. Kalau hamba Tuhan yang seperti itu aja bisa jatuh, apalagi cuma saya. Harusnya seperti itu, melihatnya ke arah itu. Amin. Jadi kita akan memeriksa diri. Nah, malaikat ini melihat bahwa imam besar Yosua ini memakai pakaian yang kotor, jubahnya kotor, bajunya kotor, dan dia segera memberi perintah kepada orang-orang yang melayani imam besar Yosua, tanggalkan baju yang lama. Akhirnya dilepas dan dikatakan bahwa aku akan memberikan pakaian pesta, memberikan pakaian yang bagus, yang indah. Terus juga ditaruhnya serban yang tahir. Serban ini ikat kepala, seperti orang India itu kan pakai serban, ya kan, tutup kepala seperti imam-imam seperti itu, ya. Nah, ini jadi dipakaikan serban yang tahir. Nah, supaya apa? Baju ini berbicara tentang perbuatan kita, apa yang kita kenakan setiap hari. Jadi kita juga harus tetap melihat kepada diri kita sendiri. Karena apa? Mungkin kita sudah disucikan, dikuduskan di dalam roh kita. Nah, apa pengaruhnya kalau yang di luar? Kalau jubah ini begitu ada kotoran ini akan meresap ke dalam seperti gini. Ketika ada urapan itu pun mengalir dari kepala ke janggut terus kemana? Ke jubah turun. Artinya meresap sampai ke dalam-dalamnya. Nah, begitu juga dengan sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, ya, akan masuk dari kepala, pikiran, terus ke janggut, ke jubah. Ke jubah artinya seluruhnya, hati dan semuanya akan dinajiskan. Amin. Nah, kita harus mengerti kenapa begitu pentingnya malaikat ini mengganti jubah imam besar Yosua, ya, digantikan. Jadi pakainya diganti, dilepas. Terus akhirnya diberikan juga surban, artinya yang melindungi kepala. Jadi kalau ada sesuatu yang najis sudah nggak lagi menajiskan pemikirannya. Amin. Nah, terus tentang jubah ini di dalam roh ini sangat penting sekali. Karena kalau kita ada di Indonesia sudah nggak perlu lagi pakai jubah-jubah, ya kan? Nah, jadi seperti kita melayani ya sesuai apa adanya aja. Kalau kita orang nasional ya seperti inilah cara berpakaian orang Indonesia, ya kan? Nggak perlu lagi pakai jubah, pakai apa. Tapi di dalam roh kita harus mengenakan itu. Di dalam roh. Karena gini, saya waktu mendoakan orang yang sering kena santet waktu itu.
sering kena guna-guna mantra-mantra. Jadi tiba-tiba dadanya sakit. Setelah dada sakit nanti berak keluar darah, kencing keluar darah, muntah-muntahnya darah. Ya kan? Nah, biasanya kami melayani cukup 2-3 kali lah, paling banyak. Selesai. Entah itu meninggal, entah itu sembuh, ya kan? Selesai artinya. Nah, tapi ini sampai lama, berkali-kali datang terus. Ini kok aneh saja. Terus saya tanya, karena ini bukan orang dari kita, saya tanya, "Mbah, sembahyang enggak?" Wah, selama ini saya enggak tahu. Maksudnya sembahyang sebagaimana orang muslim saya enggak ngerti. Pakai cara lain apa lagi, ya kan? Terus saya bilang mulai sekarang harus berdoa. Karena waktu kita berdoa, kenapa gampang sekali terkena serangan? Itu karena kalau di dalam roh orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang Kristen, itu selalu ada jubah putih yang melindunginya. Makanya tidak mudah untuk kena santet, kena guna-guna. Tetapi kalau orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak ada di dalamnya darah Yesus, itu terlihat telanjang. Jadi mudah banget disentuh sama iblis. Ya, seperti ini, nggak usah dipelet saja seorang cewek, nggak usah dipelet karena jiwanya labil, gampang saja kena rayuan gombal mautnya orang di luar sana. Ya, ini. Tetapi untuk kita tidak semudah itu. Jangankan cuma dirayu, dikasih pelet aja nggak akan mempan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, keturunan Yakub tidak akan mempan terhadap tenungan, terhadap mantra-mantra. Ya, tidak akan mempan. Kita bukan sok-sokan, sok jagung, enggak. Tetapi ini keyakinan apa yang Tuhan sudah berikan dengan firman-Nya. Gitu ya. Nah, jadi Imam Besar Yosua harus melepaskan jubahnya yang lama, yang kotor itu. Terus juga melepaskan sorbannya, digantikan dengan sorban yang tahir, sorban yang sudah disucikan, dikuduskan. Tahir ini artinya sudah suci. Itu. Nah, jadi Imam Besar Yosua dikenakan semua pakaian itu, dan ini janji Tuhan. Ya, ini janji Tuhan. Ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Ya, Sang Tunas ini siapa? Tuhan Yesus. Jadi Imam Besar Yosua menjadi lambang. Dan dikatakan di situ ayat selanjutnya, aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari. Amin. Nah, kenapa menghapuskan dosa, kesalahan negeri itu dalam 1 hari? Karena gini, setiap masalah itu akarnya adalah dosa. Ya, jadi kalau ada masalah yang berat, itu rata-rata akar masalahnya adalah dosa. Ya, seperti kutuk itu terjadi karena dosa. Nah, bisanya diselesaikan itu dengan menghapuskan kesalahan itu, artinya selesai, tuntutan hukumnya selesai. Amin. Nah, ini jadi makanya kita berdoa, kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, kita fokus kepadanya. Jangan sampai salah fokus, jangan kita melihat ke sebelahnya, yaitu setan atau iblis. Ya, tetapi kita memandang ke depan, yaitu kepada malaikat Tuhan.
yang akan menuntun kita kepada kemenangan. Ya, dikatakan aku akan menuntun engkau kepada orang Het, kepada orang Amori, kepada orang Kanaan, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Artinya menuntun kepada kemenangan demi kemenangan. Nah, sekarang apa yang menjadi musuh kita? Tuhan pun akan memusuhi musuh kita itu. Amin. Aku akan melawan yang menjadi lawanmu. Itu artinya ada pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya. Jadi satu saat ada seorang dukun sakti. Ya, maksudnya di daerah itu terkenal paling sakti gitu ya. Terus karena dia dianggap murid yang murtad, bukan murtad yang di luar sana, jemur pantat ya kan. Tetapi maksudnya murtad yang melawan gurunya. Nah, terus akhirnya karena yang melawan ini gurunya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan setiap kali kena serangan itu, kita semua harus tahu ini di sini ya kan, ada tempurung di kaki itu bisa lepas. Jadi kalau pas diserang itu bisa meleset gitu. Nah, ini yang bahaya. Jadi bukan santet-santet pada umumnya. Santet yang pada umumnya ini cuma jarum, paku, ya kan. Terus ada yang tingkat tinggi, ini ada yang seperti keluarga dari Ambon ya, kendi yang dikirim itu. Kalau meledak mati, ya kan. Nah, terus kalau ini nyerangnya beda banget gitu. Nah, terus gini, tentang pembelaan Tuhan. Waktu itu anak rohani saya sedang berdoa, dan doanya sebenarnya nggak sengaja untuk mendoakan orang ini, cuma berdoa waktu sore-sore gitu. Kebetulan saya pas benerin motor ya. Nah, terus setelah berdoa beberapa saat ini langsung muntah-muntah dan keluar darah segar. Nah, terus dia teriak-teriak, Pak, tolong Pak, tolong. Nah, kenapa? Saya berdoa tapi orang itu nyegat saya, karena di alam roh itu dicegat, diajak bertempur. Wah, kamu ini ngawur doakan orang enggak? Bilang-bilang cuman kelas berat. Oh, saya enggak sengaja maksudnya. Saya enggak sengaja doakan orang itu. Ya udahlah, bentar saya mandi dulu. Akhirnya saya mandi. Saya berikan pengajaran dulu tentang bagaimana melawan kuasa kegelapan, yaitu di Yakobus 4 ya tidak salah. Taklukkanlah atau tundukkanlah dirimu kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Gitu ya. Nah, waktu saya sampaikan tentang itu, artinya bagaimana tunduk kepada Allah, artinya kita fokus hanya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, baik otak kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, tubuh kita harus tunduk di bawah kaki Tuhan. Disitulah perlindungan akan terjadi. Dan setelah kami berdoa, yang yang nyantet itu memang kelihatan itu gurunya pakai jubah hitam-hitam, di dalam roh ya kelihatan seperti itu. Terus nyerang dengan ribuan keris. Jadi yang terlihat ini keris, bukan lagi paku-paku jarum, bukan. Ini langsung seperti hujan. Kalau lihat film perang yang film Mandarin ya kan, kalau panah itu sampai ribuan dilepaskan, itu seperti itu, tapi keris semua. Nah, di pihak kita Tuhan menolong kita dengan seperti angin puting beliung, tetapi arahnya ke sana seperti kipas angin inilah. Langsung keris-keris nggak nyampe ke kita, itu langsung terjatuh semua di tanah. Amin. Itu pertolongannya. Tetapi nggak cukup di situ. Dia merasa kewalahan, panggil teman-temannya. Kalau ilmu yang cukup tinggi, ini cukup dengan semedi, dengan konsentrasi, telepati. Telepati ini berbicara jarak jauh. Telepati. Kalau ada telepon itu kan berbicara jarak jauh, ada komunikasi jarak jauh. Kalau ada gambar yang dikirim jarak jauh namanya televisi. Kalau segala sesuatu lama-lama namanya bertele-tele. Suka tele-tele, ngomongnya muter-muter itu. Nah, ini telepati, berbicara jarak jauh, nggak pakai telepon,
Cuma semedi langsung ngomong sama temennya, bantu aku. Ada 6 orang dikumpuli, mereka bergandengan tangan. Terlihat sekali di alam roh kita berhadapan. Nah, terus mereka bergandengan tangan. Ini pelajaran untuk kita bagaimana melawan iblis. Kita harus bergandengan tangan, bukan cuma waktu kita nyanyi bergandengan tangan dalam satu kasih, ya kan? Bukan cuma tangan kita secara fisik, tetapi jiwa kita, roh kita harus bergandengan tangan. Di situ kuasa iblis nggak akan bisa tembus ke kita. Amin. Nah, orang ini juga pakai trik yang sama ternyata. Bergandengan tangan itu menggunakan ilmunya. Tetapi puji Tuhan kita tetap punya Allah yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, begitu bergandengan tangan, dalam roh kami melihat Tuhan itu merangkul kita. Dan yang luar biasa, kakek gurunya datang. Orangnya rambutnya putih, jenggotnya panjang, ya seperti apa itu, guru drona itu ya. Seperti guru drona, ya jenggotnya panjang putih, jubahnya putih. Nah, terus di depannya ada dupa, kuasa Tuhan bekerja seperti kilat, lebih terang daripada kilat. Itu tiba-tiba seperti ini, sak, kena ke orangnya langsung pecah jadi 2 sampai terpisah. Jadi kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada kuasa manapun. Amin. Sampai terpisah, sampai dupa-dupanya itu ikut pecah semua. Nah, karena kuasa Tuhan. Amin. Nah, ini pertolongan Tuhan. Jadi pembelaan Tuhan akan terjadi seperti ini. Jadi malaikat Tuhan akan bekerja menolong kita, memberitahukan kepada kita bahwa pembela kita pembela yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi kenapa kita mesti minta pertolongan ke yang lain? Nah, ini belum lama saya kan mendoakan orang juga.